Shalom, selamat pagi yang leaders. Apa kabar semuanya? Coach Des berdoa kita semua sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari Coach Des ajak setiap kalian, kita akan masuk dalam penyembahan, kita akan bawa hati ini ke Tuhan, kita akan mempersilahkan Roh Kudus untuk berkuasa, untuk memberikan tuntunan dan pengertiannya sehingga kita dapat menangkap firman Tuhan. Ya adik sekalian, yuk saja kita tutup mata sebentar. Kita akan berkata, kunaikan syukurku Tuhan. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi mari semua katakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
hatiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi semua katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat setiap hati kami percaya, buat setiap hati kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Itu membuat kami tidak mudah menyerah menghadapi apapun juga. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami masing-masing. Untuk setiap young leaders, hamba berdoa, Tuhan jamah keluarganya juga dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Tuhan. Dan bagi yang belum bisa mengikuti atau terlambat mengikuti, kami mau berdoa Tuhan, biar dalam anugerah-Mu tetap bisa menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Dan biar setiap kami menghargai setiap pesan yang keluar dari isi hati Tuhan. Roh Kudus, tolongi setiap kami dengan roh hikmat, wahyu, pengertian, buat kami menangkap isi hati Tuhan. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang dari Maha Tinggi. Ubah kami, didik kami, berkati kami, lindungi kami, dan jamah setiap kami dengan kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicara Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya leaders, pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang yang namanya sahabat. Ya, the best friend. Coba ucapkan sama-sama, the best friend. 3, 2, 1. Sekali lagi, orang kuat ya, yang kuat dan yang kompak. Siap? 1, 2, 3. The best friend. The best friend atau teman yang terbaik, atau juga bisa berarti sahabat. Ya, kita punya banyak teman, kita punya kenalan begitu banyak. Tapi untuk menjadi yang teman dekat, oke, teman baik, tidak semua kita pilih. Tidak ada 10 teman kita punya, tidak 10-10-nya mungkin menjadi teman baik kita. Dari 10 itu mungkin ada 5 atau 3 atau 2, bahkan 1 yang menjadi teman dekat, teman baik kita, teman yang akrab, teman yang karib dengan kita. The best friend, sahabat sejati. Siapa yang di sini? Ingat, kalian punya teman dekat kalian, kalian punya teman akrab kalian, muncul di ingatan kalian. Ya, kita mau pagi hari ini, kita mau belajar apa sih arti dari sahabat. Sahabat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setidaknya ada 2 arti yang Coach akan sampaikan pada kesempatan. Yang pertama, sahabat adalah teman yang akrab atau karib. Tadi Coach Dias bilang ada 10 teman kita punya, mungkin 5 teman baik, tapi yang sampai begitu akrab dan karib mungkin tidak semua. Ya,
mungkin bisa 2 atau mungkin 3, jadi tidak semua. Kenapa demikian? Karena untuk yang mempunyai kedekatan dengan kita, itu tidak bisa sembarang orang, tidak bisa langsung banyak orang. Yang bisa dekat dengan kita, yang bisa karib dengan kita, itu hanya tertentu. Itulah sahabat, teman yang akrab, yang dekat, yang karib. Arti yang kedua adalah teman dekat yang menyenangkan. Ya, kita punya banyak teman, punya sekian banyak teman dekat, tapi untuk yang menyenangkan, itu mungkin bisa cuma 1 atau 2. Seringkali teman yang menyenangkan tidak begitu banyak. Kenapa? Ya karena satu dan lain hal. Mungkin kita punya hobi yang sama, sehingga kita bisa sama-sama having fun. Ya, kita punya hobi misalnya main bola basket, kita bisa cerita sama, kita bisa bermain basket bersama. Jadi sudah teman dekat, menyenangkan lagi. Berarti ada teman yang tidak atau kurang menyenangkan. Nah, tapi itu tidak akan kita bahas di sini. Kita mau bahas sama-sama tentang sahabat. Mungkin waktu kecil dulu kita melukis, ya, kita punya hobi menggambar. Nah, kita bisa sama-sama menggambar bersama atau melukis bersama. Atau mungkin kita punya main bareng, petak umpet misalnya. Ada banyak teman, kita bisa karib, akrab dengan beberapa dari mereka. Kita bisa mungkin menghabiskan waktu cukup lama dengan teman dekat itu. Naik sepeda bareng, ya, bisa bercanda, bersenda gurau, bisa duduk bareng, makan bareng, cerita, bisa ngobrol, bisa curhat, ya, yang suka cerita dipendam, mulai curhat dengan teman tertentu, dan itu adalah teman dekat atau sahabat. Karena kita bisa percaya hanya kepada teman dekat atau sahabat. Kita tidak bisa sembarang cerita kepada begitu banyak orang. Itu adalah sahabat atau teman dekat yang menyenangkan, teman yang karib, yang sering kita dengar, yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Nah, apa arti atau pengertian sahabat dari sisi Tuhan? Amsal 20 ayat yang ke-11. Oke, ingat ya, catatan devotion, ayo dicatat. Judulnya hari ini, tanggal berapa, ayatnya, isi ayat mungkin kalau perlu juga dicatat boleh. Tapi yang penting, yang leaders, coach Diasdora, kalian catat penjelasan, inti penjelasannya, poin penting yang kalian dapat. Dan penerapannya seperti apa, itu yang dicatat. Nah, kita mau lihat sahabat. Apa kata Amsal 20 ayat 11? Yang punya kita bisa buka dengan cepat. Amsal 20 ayatnya yang ke-11. Amsal 20 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati, yang manis bicaranya, menjadi sahabat raja. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya, itu menjadi sahabat raja. Amsal 20 ayat 11 berkata demikian. Yang leaders, kalau sahabat yang kita kenal, mungkin tidak selamanya dia punya kesucian hati. Kita jarang menemukan sahabat yang hatinya itu murni. Tapi firman berkata, orang yang murni atau hatinya suci, hatinya tulus, itulah idaman, sahabat idaman kita. Betul bukan? Seringkali begitu banyak orang, begitu banyak teman yang hatinya ini tidak tulus, tidak murni. Ada maksud di belakangnya, ada keuntungan yang ingin diambil darinya, dari hubungan persahabatan. Tapi kalau firman berkata, orang yang punya hati yang murni, yang tulus, yang suci,
Artinya apa? Artinya hatinya ini tidak ada yang niatan jahat kepada kita dan yang manis bicaranya. Yang leaders, mungkin ada banyak orang yang manis bicara tapi hatinya belum tentu suci. Tapi kalau dua-duanya ini bisa ada, ya sudah manis bicaranya, sudah tulus juga hatinya, dia akan menjadi sahabat. Bukan sekedar sahabat, tapi firman berkata menjadi sahabat raja. Raja ini punya pengertian orang yang punya pengaruh besar. Raja juga punya pengertian orang yang kedudukannya tinggi. Bukan berarti terus kita hanya dekat dengan mereka dan kita tidak mengindahkan yang lain. Bukannya itu. Artinya apa? Tuhan sedang bawa kita. Raja juga bisa berarti Tuhan untuk kita bisa menjadi sahabat yang Tuhan mau. Mari miliki dua hal ini. Hatinya tulus, suci, murni, tidak ada niatan jahat sedikit pun. Dan yang kedua adalah bicaranya manis. Ada yang bicaranya kasar, ada yang bicaranya negatif. Dan kalau itu menjadi sahabatmu sekarang, ya mari renungkan lagi apa kata firman. Oke, firman berkata orang yang tulus hatinya, murni hatinya, dan yang manis bicara. Manis bukan berarti hanya sekedar yang baik-baik gitu ya. Ya itu betul yang baik-baik, tapi yang manis bicara juga punya arti dia memberikan penghiburan kekuatan. Dia bisa juga mendorong kita melakukan kebiasaan yang baik dan bukan kebiasaan yang buruk. Karena dari hatinya sudah murni dan kata-katanya juga manis, tidak kasar dan tidak ada yang negatif. Bahkan perkataan firman yang keluar. Itu yang pertama, Amsal 12:11. Kita akan lanjut Amsal 20 ayat yang ke-24. Amsal 20 ayat 24. Beri dicatat dengan cepat. Amsal 20 ayat 24. Coach Des akan bacakan. Amsal 20 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 20 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yang harus perhatikan teman-teman kita, kenalan kita. Kita boleh punya banyak kawan, punya banyak kenalan. Tapi sekali lagi untuk menjadi sahabat tidak bisa semuanya. Mari turuti kata firman. Sebab ada teman itu yang mendatangkan kecelakaan, yang berarti punya pengaruh yang kurang baik kepada hidup kita. Itu hati-hati. Kalau engkau sudah mulai terpengaruh, sadar, aku terpengaruh. Mulai ambil diri, sadar diri, renungkan itu. Dan engkau bisa memilah-milah. Sebab kalau kita terus berteman yang mendatangkan kecelakaan, kita bisa, kebiasaan baik kita bisa terpengaruh. Jadi yang leaders, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Perhatikan siapa teman kita. Dan ada sahabat bahkan yang lebih karib dari saudara kita. Ya, leaders, ini punya arti bahwa kekariban, hubungan yang baik itu tidak selalu orang-orang tertentu di lingkungan kita. Bisa juga mungkin di lingkungan luar keluarga kita. Dia bisa support kita yang baik. Kita bisa terima hal yang baik, yang positif darinya. Dan itu bisa menjadi sahabat kita. Bukan berarti kita memusuhi saudara kita, tidak. Kita tetap mengasihi saudara-saudara kita. Ya, itu sahabat kata firman, dari kata firman. Ingat, yang murni hatinya, tidak ada niat jahat,
hanya ada niat untuk membuat hidup kita mempunyai mental lebih dari pemenang, membuat kita lebih kenal firman, lebih rajin, lebih bertanggung jawab sebagai pelajar. Dan kedua, yang manis bicara, perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang positif, yang membuat kita maju tidak menyerah menghadapi semua. Nah, yang leaders yang kedua, kita akan bahas tentang kisah persahabatan, ya. Kisah persahabatan ada di Alkitab 1 Samuel 18 ayat 1. 1 Samuel 18 ayat 1, kita lihat di sini ada kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ketika Daud habis berbicara, jadi yang namanya berbicara artinya ada komunikasi. Komunikasi bisa mempunyai hasil kedekatan. Kita punya komunikasi yang baik dan kedekatan yang baik. Akhirnya apa? Terjadilah hubungan yang lebih baik lagi. Dan timbullah kasih sayang, perhatian. Dalam bahasa Inggrisnya di Amplified dikatakan the soul of Jonathan was bounded to the soul of David. Bounded artinya link, terhubung atau terikat. Ada sebuah ikatan, ada sebuah perjanjian. Dan akhirnya Yonatan menyerahkan pedang dan sebagainya kepada Daud. Karena ada komunikasi yang baik dan ada nyambung gitu ya, koneksi. Ini luar biasa. Sudah tulus hatinya, perkataannya juga baik. Aku akan adakan ikatan. Jadi kita mau pelajari tentang ikatan atau perjanjian. Perjanjian kita lihat di sini Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga, sehingga ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dia ikat perjanjian. Kalau kita mau mengasihi orang lain, kita tentu ada sebuah ikatan tertentu. Nah, itu di perjanjian lama. Apa yang terjadi di perjanjian baru? Dalam Yohanes 43 ayat 16. Yohanes 43 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 43 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang leaders ini punya arti yang luar biasa. Ada perjanjian di sini, di mana Tuhan berkata akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepada kita penolong yang lain. Bapa mengasihi kita, dan dia berjanji aku akan berikan penolong yang lain supaya ia menyertai kita selama. Ini adalah bukti dari cinta Tuhan kepada kita. Dia mau kirimkan penolong yang lain. Yang leaders, kalau kita mungkin bepergian dan sebagainya, kita bersabar karena bilang, kamu jangan khawatir ya, aku akan kirimkan sesuatu kepadamu. Kenapa sampai begitu? Karena ada cinta yang keluar, karena ada sebuah ikatan di antara orang tersebut. Hal yang sama yang leaders. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang karya yang terbesar, pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan di kayu salib dengan darah yang mahal. Artinya apa? Karena Tuhan cinta dengan kita. Dan kali ini ada sebuah perjanjian. Tuhan bilang, Tuhan kirimkan penolong yang lain. Tuhan sudah mati bangkit buat kita, tebus dosa kita. Kita terima dia Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan hari ini Tuhan berkata, kirimkan penolong yang lain. Kenapa? Dalam hidup ini kita perlu banget penyertaan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan itu jaminan. Siapakah penolong itu? Kita akan melihat sama-sama. Penolong itu adalah namanya Roh Kudus. Roh Kudus. Ingat tadi dikatakan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus Tuhan berikan kepada setiap kita. Dari pihak Tuhan, Dia berjanji, aku kirimkan. Ingat, perjanjian melibatkan kesepakatan dua pihak. Setidaknya minimal dua pihak, dari Tuhan dan dari pihak kita. Dari pihak Tuhan, aku kirimkan. Bagian kita apa? Di pihak kita adalah merindukan, menerima, dan percaya. Sekali lagi, bagian atau di pihak kita yang kita kerjakan adalah merindukan, menerima, dan percaya. Kalau seorang sahabat berkata akan pergi dan kirimkan kepadamu, maka sahabat yang lain dari orang yang berkata, oke, aku akan rindukan, akan nantikan kabar datang, aku akan terima, dan aku percaya perkataan sebab engkau adalah sahabat. Yang leaders yang nama sahabat, yang dari Tuhan, Roh Kudus, Dia akan sertai kita selama-lamanya. Bukan semenit, sehari, 2 minggu, tapi selama-lamanya sampai Tuhan datang, sampai pada waktunya nanti. Itu sahabat yang dari Tuhan, sahabat sejati, tidak pernah mengecewakan. Sahabat di dunia pernah sekali mungkin mengecewakan, atau 2 kali kita hitung pernah mengecewakan. Tapi sahabat yang dari Tuhan tidak pernah. Dan seringkali yang mengecewakan dari pihak kita. Yang tidak perhatikan baik-baik. Roh Kudus adalah dari Tuhan. Dia berjanji, Dia mau kirimkan kepada kita. Pihak kita, bagian kita, di pihak kita. Kita merindukan, kita menerima, dan percaya. Kabar baik hari ini, yang engkau mungkin belum punya sahabat yang baik. Sebaik ini, kabar baik hari ini, Tuhan kirimkan Roh Kudus yang akan tolong kita menjadi sahabat kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Kalau engkau sedang jalan-jalan, kalau engkau sedang di rumah, kalau engkau sedang belajar, kalau sedang menonton, kau sedang main games, kau sedang melakukan banyak hal, Tuhan Roh Kudus ada dengan kita, ada di dalam kita. Bagaimana mengaktifkannya? Kita bisa ajak ngobrol, bicara. Tuhan, hatiku kok agak sebel. Tuhan, kok aku capek ya? Kita ngajak bicara karena Tuhan di dalam kita. Nanti di akhir, Coach Dias izinkan pimpin berdoa untuk Roh Kudus kita terima. Ingat, bagian kita terima. Kita rindukan, kita terima, dan kita percaya. Yang leaders, siapkah kita untuk terima bagian yang terbaik dari Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita? Sebab ini adalah jaminan kita juga sampai kita tuntaskan semua di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus dan kita sangat mengasihinya. Yang leaders, saat ini Tuhan akan mengulurkan tangannya. Mau nggak jadi sahabat? Mau nggak menjadi sahabatku? Di pihak Tuhan sudah berikan semuanya, berikan hidupnya, darahnya, Dia mati buat kita. Ayo jadi sahabat Tuhan. Roh Kudus yang akan tolong kita mengenal Tuhan secara pribadi. Roh Kudus yang akan tolong kita dalam kita baca firman setiap hari sehingga kita mengerti isi Alkitab. Roh Kudus akan tolong kita. Coach Dias mau akhiri dengan sebuah cerita kesaksian. Ya, ada 2 kesaksian. Yang pertama, Coach Dias punya sahabat dulu waktu semasa kuliah. Ada seorang sahabat yang begitu baik. Dia memberikan banyak hal dalam hidup Coach Dias, terutama pengaruh yang positif, terutama untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Suatu kali kami Coach Dias ada di rumah sahabat Coach Dias ini, dan dia keluarga sederhana. Dia mau papinya sudah tidak ada dan dia tinggal dengan ibunya. Suatu hari Coach Dias ke sana dan kita makan. Coach Dias ditawari, "Kau sudah makan belum?" "Oh belum." "Yuk makan." Ternyata Coach Dias yang disodori makan dulu. Dia ambil semua yang terbaik. Dia punya warung kecil, bahkan kerupuk dalam 1 toples dia berikan di depan Coach Dias, disuruh makan dulu. Padahal ibunya belum makan, dia belum makan. Coach Dias lihat dia memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangannya. Dia mengajari, yang memberi pengaruh Coach Dias untuk berdoa. Tatkala tidak punya uang, ayo sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Coach Des menyembah Tuhan bersama dia. Saat kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, tiba-tiba Tuhan tolong. Dan yang kedua, Coach Des mau cerita juga bagaimana Roh Kudus itu punya peran yang luar biasa. Seusia kalian dulu, waktu Coach Des masih di usia kalian, saya ada ulangan, ada ujian, ya, ada ujian kalau tidak salah matematika. Coach Des sudah belajar sungguh-sungguh, tapi rumus yang dihafalkan satu terlalu banyak, dan Coach Des mengalami kesulitan. Coach Des berdoa, tiba-tiba diingatkan, aku mau berdoa di tengah mengejar ujian. Coach Des berkata, Tuhan, aku tidak tahu, lupa rumusnya yang mana. 5 menit Coach Des berpikir, merenung, tiba-tiba muncul rumus di benak Coach Des. Wah, Coach Des kerjakan, Coach Des isi. Coach Des yakin itu Tuhan Roh Kudus. Bahkan dalam soal pertanyaan ujian pun Roh Kudus tolong kita. Apalagi perkara yang lain. Yang leaders, Coach Des mau tutup juga dengan doa. Izinkan Coach Des akan pimpin doa buat Roh Kudus dirindukan, ya. Ingat, dirindukan, terima dan percaya. Mari semua tutup mata sama-sama, pegang hati, bilang sama-sama, Tuhan Yesus, ucapkan, tirukan Coach Des, Tuhan Yesus, hari ini saya rindukan sebagai seorang sahabat untuk Tuhan Roh Kudus masuk dalam hidupku, tinggal di hidupku, bergerak melalui hidupku, menguasai hidupku. Roh Kudus, Kau menjadi sahabat yang terbaik sekarang. Tidak lagi sahabat yang terbaik selain Engkau. Roh Kudus yang akan mengajari, memimpin aku mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus, saya aktifkan Roh Kudus. Mulai sekarang juga. Ketika aku sedih, ketika aku gembira, ketika aku mengalami yang tidak enak, atau mengalami banyak yang luar biasa, tetap saya ingat Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus sekarang. Silakan Tuhan. Jamah setiap yang leaders, baik yang menonton, menyaksikan, bahkan yang tidak menyaksikan, Tuhan jamah. Jamah Tuhan. Dan salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Kiararara pasyikiti kirala para pakara takara la paira takashi. Kiararara para pasyikiti kirala paira takashi. Yang leaders, kalau tiba-tiba hatimu bergetar, lidahmu bergetar, kau jangan tahan, buka mulutmu. Salah satu tandanya orang kepenuhan Roh Kudus adalah dia berbicara bahasa baru. Tutup matanya sekali lagi, tirukan Coach Des, Tuhan Roh Kudus, mari masuk, tinggal dalam hidupku, bergerak melalui aku. Silakan Tuhan, ambil alih hidupku sekarang. Dan salah satu tandanya adalah aku berbahasa baru, berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Yaralapa yaralapa syikiriti kiralapa yaratakashi. Yaralapa yaralapa syikiriti kiralapa yaratakashi. Ya yang leaders, kau sudah mulai ada lidah yang tidak bisa ditahan, kau ucapkan. Buka mulutmu. Alkitab berkata, buka mulut. Yaralapa yaralapa syikiriti kiralapa yaralapa syik. Ya terus. Ika yaralapa yaralapa syukur tuku syikiriti kiralapa. Terima. Kiara la paira la pashe kriti kiara la paira takasyo kura la paira takashi. Kiara la para la pashe ya beberapa sudah mulai bisa. Kau sudah terima, sudah kepenuhan roh. Terus. Kiara la paira takana la paira takashi. Oriara la paira takashi kiti kiara la pasya. Tirukan Coach Des sekali lagi. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah terima. Kami sudah terima Roh Kudus dalam hidup kami. Meteraikan Tuhan, kami terima dengan iman, dan kami akan latih doa basar setiap saat sebisa sebanyak mungkin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Yang itu mulai latih berbahasa baru, berbahasa roh. Ya, kalau kau takut, atau mungkin takut sederhana ya, kita gelap pada suasana gelap, takut berbahasa lidah. Kau takut menghadapi apa, kau sedih, berbahasa kurang apa sih. Ya, karena nanti Tuhan akan bangkitkan iman kita sehingga tidak takut lagi. Luar biasa bukan? Sahabat sejati dari Tuhan. Tetap semangat yang leaders, ikuti semua kegiatan pembelajaran bersama Tuhan.
dan kumpulkan catatan devotion pagi ini juga. Makasih, Tuhan berkati. Shalom.